Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Yang berhormat kepada beliau Bapak Mahfud Asy'ari SEMM selaku dosen pengampu di mata kuliah Matematika Ekonomi. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Satrio dengan nomor NIM 24 10 80 20 11 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah ini. Oke, baik, di video yang kali ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai materi yang ada di PPT nomor 2, yaitu tentang himpunan dan juga bilangan. Oke, kita mulai dengan pengertian dari himpunan terlebih dahulu. Kita bahas yang tentang himpunan terlebih dahulu. Nah, himpunan sendiri itu tuh memiliki pengertian yaitu sebagai suatu kumpulan ataupun gugusan dari sejumlah objek. Dan objek yang mengisi himpunan tersebut itu tuh disebut dengan anggota, atau bisa disebut juga dengan elemen ataupun unsur. Nah, himpunan sendiri itu tuh juga dilambangkan atau memiliki lambang seperti menggunakan huruf-huruf besar, mulai dari huruf A, B, C, seterusnya sampai dengan Z. Dan untuk anggotanya sendiri itu pun juga bisa dilambangkan dengan huruf-huruf, tapi dengan huruf-huruf yang kecil, ataupun bisa juga dilambangkan dengan angka. Tuh. Nah, dalam penyajiannya, himpunan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Ini ada contoh dari penyajian himpunan, yaitu contohnya himpunan A yang memiliki anggota dari angka 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5. Dan juga yang berarti anggota himpunan A itu tuh terdiri dari bilangan positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu kan secara matematikanya. Nah, jika di dalam penerapan ekonominya, himpunan itu tuh bisa diibaratkan seperti suatu kumpulan, komunitas, ataupun organisasi gampangannya. Nah, di dalam organisasi tersebut itu kan memiliki banyak sekali anggota. Bisa dimulai dari divisi konsumsi, divisi keamanan, ataupun divisi PDD, dan juga memiliki bagian dari BPH sendiri, Badan Pengurus Harian dari organisasi sendiri. Nah, organisasinya itu tuh bisa disebut dengan himpunan. Nah, sedangkan anggota-anggota seperti BPH-nya tadi dan juga sisi ataupun divisi-divisi tadi itu tuh bisa disebut dengan anggotanya ataupun objeknya yang ada di dalam himpunan itu. Nah, dan ada kalanya juga bahwa setiap himpunan tertentu itu tuh dianggap terdiri dari beberapa himpunan, bagian masing-masing yang memiliki anggota juga. Misalnya kan di dalam himpunan organisasi ya, itu kan ada terdiri dari banyak sekali anggota-anggota mulai dari BPH dan divisi. Nah, dan di divisi lagi itu kan juga terdapat lagi anggota-anggota. Nah, itu tuh bisa disebut juga dengan himpunan. Nah, untuk organisasi tersebut itu tuh bisa disebut dengan himpunan besar. Dan untuk himpunan besar tadi, jika di dalam matematika itu tuh dilambangkan dengan notasi U. Itu seperti huruf U besar itu. Nah, dan ada satu lagi yaitu namanya himpunan kosong, yaitu adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota, ataupun biasanya dilambangkan dengan notasi 0 dikasih garis strip, atau juga di dalam tanda kurung buka kurung tutup tapi di dalamnya tidak ada angka sama sekali. Itu disebut dengan himpunan kosong. Nah, mungkin itu cukup untuk pembahasan pengenalan mengenai apa itu himpunan. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai bilangan. Kita mulai dari pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan
untuk pencacahan ataupun pengukuran. Bilangan disimbolkan dengan angka, dan jenis-jenis bilangan pun juga ada banyak sekali, seperti bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan prima, dan lain-lain. Dan di dalam pengoperasian bilangan itu tuh juga terdapat sekali banyak kaidah-kaidah mengenai cara-cara pengoperasian bilangan, seperti adanya kaidah komutatif, asosiatif, distributif. Intinya yang udah kalian kenal di waktu dulu di sekolah dasar ataupun di SMP, itu udah diperkenalkan dengan jenis-jenis atau kaidah-kaidah dari pengoperasian bilangan tersebut. Oke, ini akan kita bahas mengenai salah satu operasi bilangan, yaitu operasi penjumlahan. Ini udah ada tertera di gambar bahwasanya yang A itu A tambah B sama dengan C, itu jika semuanya sama-sama positif. Yang kedua yaitu A min plus B min sama dengan C min, itu jika semua angka-angka tersebut, bilangan tersebut itu bersifat negatif, maka hasilnya negatif tambah negatif tambah negatif, hasilnya pun sama dengan negatif. Dan juga ada yang selanjutnya yaitu A positif ditambah B negatif sama dengan C positif. Nah, itu bisa karena untuk nilai positifnya sendiri itu tuh lebih besar daripada nilai yang negatifnya. Dan untuk yang D itu bisa kita ketahui bahwasanya A positif tambah B negatif sama dengan D negatif. Nah, itu bisa terjadi karena untuk jumlah negatifnya itu bilangannya lebih besar daripada jumlah yang bilangan positif. Nah, ini kan di dalam matematika, namun di dalam penerapan ekonominya pun juga bisa diterapkan. Nah, semisal ini jika negatif itu disemisalkan dengan utang. Nah, semisal yang A kan kalau positif diibaratkan dengan untung ya, untung tambah untung kan sama dengan untung, itu yang A. Dan yang B kan rugi tambah rugi ya sama dengan rugi, itu pun. Dan yang C yaitu untung ditambah rugi namun gede untungnya. Nah, itu kan mesti hasil dari penjumlahan tersebut bersifat untung atau positif. Dan di dalam yang D yaitu untung ditambah rugi namun gede ruginya, sehingga hasil dari penjumlahan tersebut yaitu ruginya atau negatif tadi. Dan yang E yaitu rugi ditambah untung sama dengan untung. Ya, seperti yang di awal tadi, jika ruginya itu lebih besar daripada ruginya itu lebih kecil daripada untungnya, makanya hasilnya pun untung. Ya, mungkin itu sedikit operasi bilangan mengenai operasi penjumlahan. Nah, dan ini saya spill sedikit mengenai ada apa aja sih macam-macam dari operasi bilangan itu. Dari operasi bilangan itu yang pertama ada operasi bilangan penjumlahan, ada pengurangan, ada juga pembagian, perkalian, ada juga pengoperasian bilangan pecahan, ada juga pengoperasian bilangan akar, dan ada juga yang terakhir yaitu pengoperasian logaritma. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai himpunan dan juga bilangan di PPT yang nomor 2 ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan juga kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam pengerjaan UTS ini. Di sini saya meminta maaf apabila dalam pemaparan atau penyampaian materi UTS ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.